Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komposisi yang terdapat dalam atom. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang perkembangan teori atom ya. Asal mulanya atom itu ada, terus kemudian perkembangan teorinya sampai sejauh mana juga kita sudah bahas. Yang sekarang dibahas adalah bagian dalam atomnya. Secara umum, ya, partikel di dalam atom itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proton. Ya, proton ini adalah partikel di dalam atom yang bermuatan positif, yang ditemukan oleh Goldstein. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan elektron. Ini adalah partikel di dalam atom yang bermuatan negatif yang ditemukan oleh J.J. Thomson. Ya, percobaannya adalah dengan sinar katoda. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada yang disebut dengan neutron ya, atau tidak bermuatan netral ditemukan oleh Chadwick. Untuk proton dan elektron, ini letak pastinya itu ada di inti atom. Ya, di inti atom itu ada proton dan neutron. Ya, karena letaknya di inti, ya, si proton dan neutron ini tetap untuk setiap unsurnya. Artinya dia tidak akan keluar, tidak akan tereksitasi atau tidak akan bereaksi gitu ya dengan atom-atom yang lain gitu. Nah, beda nih dengan si elektron. Elektron ini kan menurut teori yang terakhir ya, mekanika kuantum, letaknya itu kan ada di orbital, ada di awan-awan, tempat kebolehjadian ditemukan elektron gitu. Nah, karena elektron ini letaknya bukan di inti, ya makanya nanti yang bereaksi dengan antar atomnya gitu, yang bereaksi antar atom itu adalah si elektron ini nih, gitu. Karena dia ukurannya kan lebih kecil ya, lebih kecil dibanding dengan proton dan neutron gitu. Karena kecil, kemudian posisinya atau letaknya ada di orbital ya, atau bukan di inti, makanya dia nanti bisa bereaksi gitu ya, bisa terjadi eksitasi dan lain-lain gitu. Selanjutnya ini ada notasi atom. Ya, notasi atom secara umum seperti ini ya. X itu merupakan lambang unsur kimianya. Lambang unsur kimia itu misal H, Li, Na, ya, dan lain-lain. Untuk penulisannya sudah dijelaskan juga ya di unsur, senyawa, dan campuran. Ya, bagaimana tata cara nama penulisan unsur. Ya. Kemudian yang Z ini adalah nomor atom. Kemudian yang A ini nomor masanya. Ya, kalau misal kalian lihat SPU, ya, ini SPU, kalau di zoom seperti ini, ya, nomor atomnya itu ada di pojok kiri. Jadi kalau misal di kotak yang H, berarti ada di sini nih. Nah, pojok kiri itu merupakan nomor atom. Ya, nomor atom ketika di notasi atom berarti ada di bawah. Jadi misal H, ya, nomor atomnya 1, berarti sini tulis 1. Gitu. Kemudian untuk nomor massa ini ada di sebelah kanan kotak sebelah sini. Ya, atau di Li di sebelah sini. Kayak gitu, nanti kamu lihat aja SPU-nya ya. Jadi kalau massa letaknya ada di kanan kalau di SPU. Nah, berarti kalau misal ditulis menjadi notasi atom H1, nomor massanya di sini 1 ya, berarti massanya juga 1 gitu. Misal contoh lagi yang Li. Li punya nomor atomnya 3, kemudian massanya 6 di sini ya. Berarti di sini Li 3 terus atasnya 6 gitu. Gampangnya adalah antara nomor atom dan massa atom ya. Yang kecil itu pasti nomor atom. Yang kemudian yang besar itu merupakan massa atomnya. Misal Na lagi nih, Na itu nomor atomnya 11, massanya 23. Berarti notasinya Na1123. Gitu.
Nah, selanjutnya, apa sih nomor atom? Ya, nomor atom tadi sudah diberitahu ya, kalau misal di SPU berarti posisinya ada di pojok kiri. Ya, nomor atom ini merupakan jumlah nih, menunjukkan jumlah muatan positif dalam inti. Muatan positif yang di sini yang dimaksud adalah tadi proton. Ya, pada keadaan netral, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Artinya apa? Artinya jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron pada saat keadaan normal. Misal, nih yang B, boron. Ya. Boron punya nomor atom 5, ya, sedangkan masanya 10. Ya. Berarti boron ini punya apa? Punya proton sebanyak 5. Gitu. Karena apa? Karena nomor atom ini menunjukkan jumlah muatan positif atau jumlah protonnya. Gitu. Nah, dalam keadaan netral nih ya, berarti kalau B ini netral kan ya, berarti jumlah elektronnya sama dengan 5 juga. Karena apa? Karena tadi dalam keadaan netral, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif atau protonnya sama dengan elektron. Jadi kalau misal protonnya 5, ya berarti jumlah elektronnya 5 juga. Gitu ya. Atau misal contoh lain, ada C, nomor atomnya 6. Nomor masanya 12. Ya berarti jumlah proton dari C itu sama dengan 6. Ya elektronnya 6 juga. Ya, dilihat dari mana? Dari nomor atomnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Berarti nomor atom itu adalah nomor atau angka yang digunakan untuk menunjukkan jumlah muatan positif atau jumlah proton ya yang terdapat dalam atom gitu. Nah, untuk menentukan jumlah elektronnya berapa ya berarti kalau dia netral berarti jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, tadi udah kita bahas nomor atom, selanjutnya ada nomor massa. Berarti kalau di SPU, letaknya ada di pojok kanan. Ya, yang di sini, itu disebut dengan nomor massa. Ya, ini berdasarkan percobaan tetesan minyak milikan ya, didapat partikel proton atau yang bermuatan positif, ini muatannya itu plus 1. Ya, relatif 1. Kemudian untuk elektron itu minus 1. Kemudian untuk yang neutron itu 0, ya karena dia netral. Nah, kemudian massa nih, didapat massa proton, elektron, dan neutron berdasarkan percobaan tersebut sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 27. Nah, jadi antara massa proton dengan massa neutron itu mirip-mirip nih. Sama-sama pangkat min 27. Nah, sedangkan elektron itu pangkat min 31. Artinya ukuran elektron itu kan jauh lebih kecil ya, 0,000 kali lebih kecil ya dibanding dengan massanya si proton dan neutron. Nah, untuk kan kalau misal kilogram ya, itu kan kejauhan ya. Jadi untuk mempermudah ada yang disebut dengan satuan SMA. Jadi kalau misal ditanya massa proton berapa ya berarti ini 1 SMA kayak gitu. Ya. Nah, kemudian apa sih nomor massa? Ya, nomor massa itu adalah angka yang menunjukkan jumlah massa dari proton ditambah dengan dengan neutron. Ya. Jadi karena si proton dengan neutron ini punya massa yang sama, ya. Jadi nomor massa itu ditunjukkan untuk menunjukkan total dari keduanya. Kayak gitu. Kemudian kenapa sih elektronnya nggak masuk nih? Yang ini nggak masuk. Kenapa? Ya karena tadi ukuran elektron itu jauh lebih kecil dibanding proton dan neutron. Jadi dianggap tidak ada. Bukan dianggap tidak ada ya, dianggap kecil sekali gitu. Ketika masuk ke dalam massa ya paling berpengaruhnya cuma 0,000 sekian. Kayak gitu. Kan itu terlalu jauh ya dan terlalu lama untuk menghitung. Jadi para ilmuwan ya udah sepakat bahwa massa atom itu adalah gabungan dari massa proton digabung dengan massa neutron. Kayak gitu. Jadi misal ada tadi ya B, boron
punya nomor atomnya 5, kemudian masanya 10. Berarti kalau ditanya jumlah protonnya, jumlah proton dari B ya 5. Kemudian elektronnya karena dia netral berarti 5 juga. Nah, sedangkan neutron ya, tadi rumusnya adalah massa atom itu total dari proton dan neutron. Berarti kalau ditanya jumlah neutronnya, rumusnya adalah massa dikurang jumlah proton. Nah, jumlah proton ini kan diambil dari nomor atom. Ya berarti sama aja, neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Gitu. Jadi kalau misal ditanya neutron ini berapa, ya berarti jawabannya ini nih. 10 di sini dikurang 5. 10 kurang 5 sama dengan 5. Gitu. Ya, paham ya, insya Allah ya. Atau contoh lain, misal Cl, klorida. Ya. Notasinya adalah Cl, kemudian 17, di sini 36. Misal. Kemudian, kalau ditanya jumlah proton berapa, berarti proton sama dengan ini. Nomor atomnya 17. Kemudian elektronnya berarti sama ya, karena dia netral, jadi jumlah protonnya sama jumlah elektronnya sama-sama 17. Kemudian jumlah neutronnya berarti 36 dikurang 17, sama dengan 19 ya. 19, gitu. Selanjutnya, ada yang disebut dengan ion. Nah, ion itu apa sih? Ion adalah atom, ya, atom atau senyawa, ya, atau atom atau molekul yang sudah melakukan ionisasi. Apa itu ionisasi? Ionisasi adalah penyerapan, ya, atau proses menyerap elektron atau melepas elektron. Ya. Lambangnya apa nih? Lambangnya adalah Xn- atau Xn+. Jadi kalau misal Xn- artinya ion negatif dengan muatan N. Misal Cl. Ketika Cl biasa berarti kan kondisinya netral. Nah, ketika dia mengion, dia akan membentuk Cl-. Cl- ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Cl ya dengan muatan min. Minnya berapa? Min 1. Karena 1 kan tidak wajib ditulis ya. Jadinya min aja. Atau misal Ca. Kalau Ca-nya biasa berarti ya udah ini atom kayak gitu biasa, netral ya. Kalau misal sudah mengion yang membentuk Ca2+, berarti ini disebut dengan ion Ca. Gitu. Nah, artinya apa? Ca2+, berarti si Ca ini habis melepas 2 elektron. Kayak gitu. Nah, sedangkan Cl- nih, ya kan kalau Cl biasa berarti netral. Kalau Cl- berarti ion Cl. Karena dia Cl-nya minus, cuma 1, berarti kalau minus artinya dia adalah menyerap elektron. Ya, karena dia minusnya 1 berarti cuma menyerap 1 elektron. Kayak gitu. Nah, kemudian apa pengaruhnya? Ya, pengaruhnya tadi ada di jumlah elektron. Ya, misal, ya kan tadi Cl di slide sebelumnya sudah kita hitung ya. Cl punya nomor atom 17, kemudian masanya 36. Ketika dihitung jumlah protonnya, itu sama dengan kan nomor atomnya 17. Elektronnya karena dia netral berarti 17 juga sama. Kemudian neutronnya itu 36 dikurang 17 sama dengan 19. Ya. Kemudian sekarang tadi Cl ini bisa mengalami ionisasi membentuk Cl-. Gitu. Nah, kemudian kalau ditanya jumlah protonnya berapa, berarti jumlah protonnya sama pada saat dia posisinya netral. Karena apa? Karena proton dan neutron tadi ya, letaknya itu ada di inti atom. Karena letaknya di inti, ya dia tidak akan terjadi ionisasi. Jadi akan tetap gimana pun bentuknya. Ya jumlah proton dan neutron itu selalu sama.
Kalau misalnya ditanya protonnya berapa, ya sama-sama 17. Nah, ini yang berubah adalah elektronnya. Ya tadi, kalau dia minus, artinya dia menyerap. Kalau menyerap elektron, berarti kan ketambahan elektron 1. Berarti jumlah elektronnya awalnya 17, karena dia minus, artinya menyerap 1 elektron, berarti ditambah 1. Sama dengan 18, gitu. Sedangkan neutronnya, ya, neutron tadi letaknya di inti, berarti akan sama jumlahnya pada saat dia netral. Di sama-sama 19. Gitu. Bisa ya? Kemudian atau contoh lain. Misal CA itu punya nomor atom 20, nomor masanya 40. Berarti protonnya sama dengan nomor atomnya ya, sama-sama 20. Elektronnya juga sama ya, karena dia netral, proton elektronnya berarti sama. Kemudian neutronnya. Dan neutronnya berarti 40 dikurang 20 sama dengan 20 juga sama. Kemudian Ca, karena dia bisa mengion membentuk Ca2+, berarti protonnya tetap 20, elektronnya. Tadi karena dia plus di sini artinya dia melepas 2 elektron. Berarti elektronnya berkurang. Kayak gitu. Karena dia berkurang berarti awalnya 20 dikurang 2 sama dengan 18. Ya. Kemudian jumlah neutronnya, ya karena dia sama jumlah neutron itu berarti 40 kurang 20. Gitu ya. Jadi untuk ion, ketika dia terjadi ionisasi, ya bermuatan negatif, ya berarti elektronnya akan bertambah. Kemudian kalau dia ionnya adalah positif, berarti elektronnya berkurang karena habis dilepas gitu. Ya. Dan yang perlu diingat adalah yang berubah, ya, komposisi atom yang berubah pada saat dia terjadi ionisasi itu cuma elektronnya aja. Untuk jumlah proton dan neutron itu sama. Gitu. Sekian dulu penjelasan Ibu tentang komposisi atom. Ya. Jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa japri langsung ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.